Karena membuat anak bisa matematika itu gampang, tapi membuatnya suka matematika itu baru tantangan. Everyday is holiday, semua hari adalah hari libur. Dan semua hari itu adalah hari yang menyenangkan. Karena proses belajarnya jadi menyenangkan. Di saat itulah anak-anak memiliki rasa senang belajar. Bagaimana itu, Bu? Ternyata pekerjaan 10-20 tahun ke depan itu tidak ada di bayangan kita saat ini. Permasalahan di pendidikan kita itu bukan anaknya. Anaknya tuh seneng banget dia belajar mulai itu. Yang menjadi permasalahan pendidikan di kita sekarang ini adalah orang tuanya. Di School of Life Putri itu ada yang namanya masa orientasi orang tua siswa. Bukan anaknya? Bukan masa orientasi siswa. Bukan siswanya yang di ospek, gitu. orang tuanya yang di ospek, ospek pertama kali itu adalah orang tuanya. Pemirsa, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda di program Saksi, Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Kali kedua, kami bisa kembali mewawancarai Ibu Septi. Saat ini saya berada di kantor pusat Jarimatika. Kita akan berbincang soal pendidikan dengan beliau. Dan terlebih dahulu saya mohon izin untuk menyapa. Assalamualaikum, Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Bu ya? Alhamdulillah, Mas Rifki. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan tema tentang pendidikan, Jarimatika bagi saya masih agak asing, Bu. Ya. Apa maksudnya? Matematika begitu ya? Iya, dulu pernah ngitung pakai jari ya. Iya. Kalau waktu SD pakai TK lidi, Bu. pakai lidi ya, pakai lidi, punya kemudian 5 pakai jari dikurangi ya. berapa gitu. 5, 5, 10, 10, 15 iya, gitu, betul. gitu. Nah, Jarimatika ini adalah suatu metode untuk berhitung ya, metode berhitung untuk anak-anak menggunakan jari tangan. Jari tangan sehingga anak-anak memasuki gerbang matematika yang bernama aritmatika. Kali, bagi, tambah, dan kurang itu menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Gitu. Ya. Menyenangkan itu berarti ini memang murni sesuatu yang tidak harus dipelajari dengan keras, tidak harus dihafalkan, tidak. Ini harus disampaikan dengan secara mudah. Kemudian harus senang anak-anak. Karena membuat anak bisa matematika itu gampang. Tapi membuatnya suka matematika itu baru tantangan. Baik. Maka akhirnya kami membuat toolsnya untuk anak-anak agar mereka senang belajar matematika itu adalah dengan pola jari. Kenapa memakai jari? Karena yang pertama tidak memberatkan memori otak anak. Anak-anak untuk memasuki perkalian, pembagian, tambah, dan kurang itu tidak perlu mengingat-ingat. Kadang kan kita dulu ya pernah ya kalau zaman kecil gitu ya, mungkin ada yang diajari bahwa 4 ditambah 7, 4 masukkan kepala. Betul. Gitu ya. 4 masukkan Terus kepala, processing terus gitu ya di sini, dimasukkan kepala, diingat-ingat tambah 7. Kalau enggak, justru dibelikan poster, perkalian 4, 3 kali 4, 4 kali 4, 5 kali 4, suruh ngapalin. Sehingga otak kita terbebani dengan proses untuk menghafalkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Karena anak-anak akhirnya tidak memahami bagaimana cara mendapatkannya, tapi memahami hasilnya saja, menghafalkan hasilnya saja. Itu. Yang kedua adalah alat ini selalu dibawa anak-anak, melekat di tubuh anak-anak, ya, tidak pernah ketinggalan. Kemudian tidak pernah disita saat ujian, gitu, atau ulangan, gitu ya, nggak bakalan bisa disita, sehingga anak-anak akan pede, berhitung dengan jari akan pede. Kemudian yang ketiga, cara ini adalah mudah dan menyenangkan, sehingga bisa dijadikan tools para ibu untuk mendampingi anak-anaknya belajar matematika. Baik. Ya. Ini adalah gerbang saya untuk masuk ke tema. Ibu mengatakan anak harus nyaman. Salah satunya matematika. Ya, kalau kita tarik sedikit lebih luas, sekolah sampai hari ini yang kami jumpai, mungkin di anak-anak kami juga, itu sekolah itu penderitaan. Jadi guru yang paling baik bagi kami zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga, itu adalah guru yang kosong, Bu. Atau sekolah yang libur. Gurunya rapat itu seperti mendapatkan durian runtuh. Iya. Mohon Ibu berkenan berbagi cerita. Ini seluruh putra-putri Ibu itu tidak ada yang sekolah formal. Jadi gini, kami menganggap proses sekolah itu adalah sebagai proses belajar. Ya, sebagai proses belajar. Maka di keluarga kami memaknai belajar itu tidak harus hanya di sekolah saja. Satu-satunya proses belajar itu tidak hanya di sekolah.
Gitu banyak hal. Banyak hal. Justru sebelum mereka sekolah, masuk ke usia sekolah, mereka tuh belajar banyak hal nih. Mengeksplor alam, kemudian bermain dengan bapak ibunya. Ketika masuk sekolah, biasanya itu adalah yang namanya belajar itu dari jam 7 sampai dengan jam 12 atau jam 2 siang. Sekarang sampai sore, Bu. Sampai sore ya sekarang ya, sampai jam 2 siang. Kemudian berikutnya pulang sekolah itu berarti tidak belajar. Nanti kalau sudah habis maghrib ngerjain PR, itu baru belajar lagi. Ya, liburan juga masih ada PR-nya, liburan panjang. Akhirnya itu belajar itu hanya di kotak-kotakkan saja. Padahal yang namanya belajar itu adalah dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi adalah proses belajar. Sehingga kami ketika muncul anak-anak di rumah ini gitu ya, di keluarga kami, maka akhirnya kami memberikan kebebasan mereka untuk memilih mana sekolah-sekolah yang sesuai value dengan keluarga kami. Kalau sudah sesuai dengan value, maka kami memutuskan ini sekolah A bagus, sekolah B bagus, sekolah C bagus. Nah, ada lagi satu adalah tidak sekolah. Terus selalu ada opsi itu? Iya, selalu ada opsi itu. Tidak sekolah. Nah, kamu mau milih yang mana? Semuanya kalau dipilih kita orang tua akan mengatakan iya. Sehingga kami anak-anak itu harusnya bebas untuk memilih. Saya milih ini ya Bu, sekolah ini ya boleh. Kemudian setiap setahun sekali kita evaluasi bagaimana perkembangannya. Apakah rasa ingin tahumu makin naik atau justru terbelenggu? Apakah kreativitasmu mati atau makin berkembang dengan sangat bagus? Apakah keinginanmu untuk menemukan sesuatu itu menjadi menggebu-gebu di sekolah tersebut atau tidak? Yang terakhir, akhlak muliamu bagaimana? Semakin naik atau tidak? Nah, ketika evaluasi itu, anak-anak boleh merevisi keputusannya. Setahun sekali nih, anak-anak boleh merevisi keputusannya. Kayaknya saya tahun ini mau belajar sama bapak ibu saja di rumah. Itu kami izinkan. Sehingga dulu anak pertama dan kedua sempat SD sampai kelas 3, kelas 2, kelas 3 gitu, mereka sempat masuk ke SD formal. Setelah itu mereka memutuskan untuk belajar bersama bapak dan ibunya. Apa yang kita lakukan? Maka proses pertama anak-anak itu homo ludens. Apa itu? Makhluk yang senang dengan bermain. Dari awal sampai akhir. Maka yang kami lakukan saat itu sebelum merancang berbagai macam kurikulum macam-macam, oke, kita main. Maka hari Senin saya naik KRL, kereta api listrik di Depok, main ke Kebun Raya Bogor. Itu sekolah? Itu belajar proses sekolahnya itu, iya. Proses belajarnya adalah itu. Maka kami belajar di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor menjadi milik pribadi. Karena hari Senin jarang yang datang. Sepi sekali ya, milik sendiri. Kemudian anak-anak seneng, happy banget, energinya naik. Kemudian pulang, mereka cerita apa sih yang sudah dipelajari. Wow, mereka sangat senang banget. Setelah itu besok kita kemana Bu? Kita besok ke PP Iptek ya, naik mikrolet gitu. Karena naik angkutan umum semuanya. Ayo kita naik mikrolet, kita ke PP Iptek di Taman Mini. Oke, mereka belajar naik mikroletnya seperti apa. Kemudian sampai ke Taman Mini, masuk ke PP Iptek, mereka belajar tentang teknologi. Gurunya apakah ibunya? Bukan. Gurunya adalah ahlinya. Maka ibunya hanya menjadi fasilitator mengantarkan anak-anak ini bertemu dengan ahlinya. Dan PP Iptek menjadi milik pribadi lagi. Gitu kan? Karena hari Selasa kosong lagi, nggak ada siapa-siapa. Melayaninya lebih ini melayaninya dengan senang banget gitu kan, karena biasanya nggak ada siapa-siapa gitu. Hari Rabu mereka bilang, aduh kemana Bu? Aduh kemana lagi ya? Oke, kita ke kolam renang, kita akan belajar tentang air. Kita nggak punya kolam renang, tapi ada kolam renang nganggur di hari Rabu. Tempat-tempat perumahan dan sebagainya itu tentu selalu ada, pusat gym atau pusat gym dan sebagainya. Ayo kita berangkat ke sana, kita belajar tentang air. Kolam renang menjadi kolam renang pribadi akhirnya. Nah, anak-anak menikmati proses belajar itu, sehingga mereka tidak lagi menanti-nanti hari libur. Yang ada semua hari everyday is holiday, gitu kan ya? Everyday is holiday, semua hari adalah hari libur. Dan semua hari itu adalah hari yang menyenangkan, karena proses belajarnya menjadi menyenangkan. Di saat itulah anak-anak memiliki rasa senang belajar. Ibu akhirnya memutuskan untuk dalam tanda kutip memberikan izin untuk putri pertama, putri pertama, betul. Putri kedua, kemudian anak saya yang terutama yang ketiga. Pertama lah ya, akhirnya untuk sekolah. Berarti kan Ibu sudah mencari referensi dulu dari tempat yang lain-lain. Ibu melihat ini tidak berpengaruh bagi masa depan pekerjaan mereka kelak atau yang sudah Ibu
browsing sudah Ibu teliti betul di masa lalu? Ketika saya dan suami mempelajari pekerjaan masa depan gitu ya, kami terkaget-kaget. Bagaimana itu? Ternyata pekerjaan 10-20 tahun ke depan itu tidak ada di bayangan kita saat ini. Banyak pekerjaan yang bisa diremote dari dalam rumah, kemudian dari pucuk gunung mungkin gitu ya. Dan itu kan membutuhkan para pembelajar-pembelajar mandiri yang paham tentang dirinya, menemukan dirinya sejak dini gitu. Andai kata anak kita diceburkan lagi, dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang membawa mereka mundur beberapa tahun ke belakang, ini akan membuat anak-anak ini ketika lulus tergagap-gagap. Dunia sudah berjalan sangat kencang sekali, pendidikan anak berjalan bahkan jalan di tempat gitu. Cenderung mundur maka itu kan itu akan menjadi tidak match antara kebutuhan di dunia pasar dengan hasil output pendidikan yang ada. Ini membuat crash, sehingga yang terjadi apa? Anak-anak setelah lulus pekerjaannya apa? Nulis lamaran pekerjaan. Iya, betul. Kemudian dikirimkan kemana-mana, mana yang memanggil maka itulah nasib dia ada di situ. Iya. Dia tidak bisa memilih untuk hidupnya. Baik, itu yang berusaha Ibu ini ya, rubah mindsetnya. Mindsetnya harus diubah. Yang baru saja saya pikirkan adalah misalnya beberapa tahun yang lalu kita tidak akan memikirkan ada pekerjaan web designer. Tidak ada. Kemudian apa ya? YouTuber. Iya ya, Facebook macam-macam itu. Nggak ada. Iya, gitu. baik. Kemudian bekerja berdasarkan data gitu, data teknologi kita nggak terbiasa sama sekali. Nggak terbiasa, terkaget-kaget nanti. Nah itu didapatkannya dari mana? Dari proses dia mencari, proses mencari dan menemukan hal-hal baru yang mungkin ini akan saat mereka dewasa nanti. Gitu. Mereka sudah kenal dari sekarang. Baik. Gitu. Baik. Ada satu sekolah yang dikelola dan langsung disupervisi terus-menerus Ibu ya, School of Life Lebah Putih. Seperti apa sekolahnya? Saya akan bertanya lebih banyak untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali. Tetap jadi orang baik, jadi orang bersih di politik itu memungkinkan tidak sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin saja bahwa di sana banyak resiko, iya. Bahwa kemudian orang di politik tidak bisa sempurna 100% seperti malaikat, iya. Tapi kalau orang baik hanya menjadi penonton, maka dia menjadi penggerutu-penggerutu. Maka kalau orang baik mau masuk, dia sedang menguji dirinya sendiri. Akankah yang ada di dalam hati dan pikirannya itu bisa dia laksanakan? Jadi bukan politiknya yang kotor, politik selamanya adalah suci. Orang-orang baik harus ikut berpolitik agar politik itu berjalan dengan baik. Sebenarnya banyak hal di Republik ini di mana institusi-institusi demokrasi, baik itu pemerintah, legislatif ataupun yang lain, mereka ini melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang positif. Hanya seringkali ada problem itu soal komunikasi. Realitas di media itu seringkali juga berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Ini yang masyarakat juga harus pahami. Ya, kadang bad news is good news ya Pak ya? Ya, betul.